Sini kalau ngomong halo. Halo. Oh, yang berdua lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari menayangkan podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafila Firyaul Venika. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad, absen 40. Perkenalkan, nama saya Aufisel 5. Perkenalkan, nama saya Dara Prelia. Saya Rizky dari kelompok 1 9D. Perkenalkan, nama saya Tasnari Yazidin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariza. Perkenalkan, nama saya Kemal Rizky. Oke, langsung saja di sini aku mau bertanyakan 5 pertanyaan untuk menanggapi gambar. Menurut kalian gambar nomor 1 itu mereka sedang apa dan Tentang apa? Tentang apa? Ya. Nanya ke siapa? Angkatan nah. Sebutkan namanya. Boleh yang di bawah juga boleh. Pokoknya bebas terserahmu. Untuk Selin. Untuk gambar yang di sana itu sedang melakukan kurban kambing. Kurban. Nah, adalah Kurban. kurban. Boleh disangka. Kamu kalau yang lain juga. Apakah itu hanya untuk disebutkan acara kurban? Kalau saya ganti acara akikah, betul salah? Betul. Alasannya? Ya, boleh. Ya, Ya, Dewa. ya. Karena di aktivitas kurban dan akikah itu sama-sama menggunakan kambing untuk Hewannya kambing. Betul salah jawabannya? Bisa akikah, bisa kurban. Tapi kalau gambarnya dari saya ganti babi, masih tetap jawabannya akikah dan kurban kan? Kenapa? Lanjut untuk pertanyaan untuk Rifki Ahmad. Untuk gambar kedua itu tentang apa ya? Dan memotong sapi. Ya, acara apa? Acara Nomor berapa ini? berkurban. Nomor berapa? Nomor 2. Kedua. Tuh, bener nggak itu lagi apa kegiatannya? Kelihatannya sih gambarnya lagi apain sih tuh? Lagi Motong sapi. Motong sapi berarti acaranya Acara berkurban. betul salah? Kayak tadi sangka lagi kalau saya jawabnya akikah, salah. yang tegas salah bener. Salah. Terus kamu bisa nyalain saya kenapa? Karena enak kalau akikah, enak baginya banyak gede lagi, ya kan? Kenapa salah? Karena kalau sapi itu kan fotonya sapi berarti bukan untuk akikah. Karena hewan akikah apa aja? Berarti kalau ada foto gambarnya fotonya sapi berarti bukan akikah. Ada sekolah lain yang bilang buat belajar kurban tapi pakai ayam. Salah atau betul? Salah. Oke, untuk gambar nomor 3 untuk Dara. Di sana kegiatannya ada apa aja? Kegiatannya ngapain tuh? Lagi motong-motong daging sambil masukin daging ke dalam kantong plastik. Betul, lagi bagi-bagiin dagingnya, lagi bungkusin daging. Nah, ada lagi terus apa? Lagi apa tuh? Acara apa? Untuk itu acara apa? Kurban. Ya. Hari Idul hari raya. Tanya lagi, kenapa punya banyak kurban? Atau kamu punya sangkalan nggak? Kenapa daging itu dibungkus-bungkusan? Itu untuk Kegiatannya apa? kurban. Ya. Untuk dibagi kepada warga-warga. Ya. Itu bagi-bagi. Acaranya apa? Acaranya acara apa? Hari raya Idul Adha. Yang tepat apa? Yang lebih tepat lagi? Kurban, betul nggak? Betul. Saya mau sangka. Kalau saya jawabnya akikah, kenapa nggak bisa? Nah, Karena menurut saya itu akikah itu bentukan pemberian itu udah matang Pak. cara bahasanya yang lebih. Ayo, yang lebih enak jawabannya apa kayak gimana coba? Karena pembagian daging untuk akikah dengan kurban itu berbeda, betul nggak? Begitu caranya. Kalau akikah dibaginya matang, kalau kurban mentah. Betul semuanya? Sepakat? Tepuk tangan. Kanaya deh. Buat yang di bawah
motong rambut bayi. Nah, motong rambut bayi. Semua sepakat ya? Jawabannya motong rambut bayi. Apa nama kegiatannya? Betul tidak? Ya benar. Saya sangka lah. Kalau saya jawabnya kurban, ini kenapa kamu nyalain saya? Oke, karena itu gambar lagi nyukur terus kamu bilang ya, saya ganti itu gambar bayinya dengan saya lagi cukur. Coba lihat lagi nggak? Bisa jadi. Orang di situ tulisannya apa namanya? Barbershop, ayo. Berarti jawabannya tidak. Enggak. Kalau fotonya saya, Kalau bisa foto bapak di foto awal. bisa jadi. Cari batasan Enggak, artinya nggak harus mas bayi. Dan pertama lihat gambar itu, kenapa itu gambarnya harus bayi? Kalau gambar saya kamu bilang nggak bisa foto jadi akikah, apalagi barbershop, katanya lagi diukur. Ya udah saya ganti cukur gambar saya ini dicukur. Saya ganti barbershop itunya. Terus masih kamu jawab akikah? Enggak. Kenapa itu harus bayi? Akikah kenapa itunya bayi? Karena acara akikah kenapa? Anak bayi. Bayi harus bayi, baru surat lahir itu dikakirin. Enggak. Yang gede juga bisa. Ya entar dulu yang secara hukumnya dulu. Harusnya emang kayak gimana? Bayi baru surat lahir enggak? Segimana umurnya kapan? Hari kedua satu. Hari ke-21 14. Betul, hari ke-21 gitu. 40 hari apa 100 hari gitu. Oh ya. Pertanyaan untuk Dara, jelaskan pengertian kurban. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Menyembelih Adha hewan 10 Dzulhijjah. tertentu. Pada menyembelih hewan tertentu kapan? Pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dan hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ibadah ini dilandasi oleh peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat taat kepada Allah SWT, serta memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu. Oke, nomor 3 dijawab oleh Rifki Ahmad. Sebutkan hewan-hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan. 1. Kambing. 2 domba. 3 sapi. 4 kerbau. 5 unta. Oke, untuk nomor 4 disebutkan oleh Rifki Ahmad. Sebutkan syarat-syarat hewan kurban. 1. Hewan tersebut diniatkan untuk kurban. 2. Hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. 3. Untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. 4. Untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. 5. Untuk unta berumur minimal 5 tahun. 6. Untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. 7. Disembelih pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Oke, untuk nomor 5 dijawab oleh Muhammad Ariza. Sebutkan tata cara penyembelihan hewan kurban. 1. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Menyembelih boleh orang yang berkurban atau dihakimi oleh orang lain. 2. Menggunakan alat yang tajam. 3. Ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah atau takbir dan sholawat Nabi. 4. Hewan kurban diarahkan ke hadap kiblat. 5. Ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher. 6. Membaca doa. Ya. Oke, itu dia syarat-syaratnya. Berapa batasan umurnya? Harus sudah gimana? 2 Harus 2 tahun. 2 tahun atau tandanya apa?
Kalau kambing hewannya udah dewasa tuh atau udah siap dikurbanin apa tandanya? Sudah berganti gigi. Nah, sudah apa berganti giginya, udah ompong, udah apa ganti giginya. Tanggal tuh, rasa kamu lepas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 9D akan menampilkan podcast yang bertema tentang akikah dan kurban. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lydia Sylvia dari kelas 9D absen 46. Nama saya Raisya Kafilani dari kelas 9D absen 35. Nama saya Kian Ikram Delpere dari absen 12. Nama saya Rizky Asyam Ramadan dari kelas 9D nomor absen 42. Oke, di sini ada 5 soal. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Menanggapi gambar atau tayangan tentang akikah. Sama Asyam, saya menjelaskan gambar pertama. Gambar pertama menurut saya itu tuh kurban, soalnya itu ada proses penyembelihan hewan. Kalau misalkan saya sangkal itu akikah bisa apa enggak? Bisa aja sih, soalnya karena kan akikah itu kan juga sama hewannya, domba atau kambing. Betul jawabannya? Bisa tolong jelaskan nomor 2 kepada Keanu. 2 itu kurban. Sedang Melaksanakan kurban. ya. Iya. Oke, terima kasih Keanu jawabannya. Saya Keanu kurban Pak. Kurban, saya ganti itu gambar, saya ganti jawabannya akikah, betul salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena beda hewan. Beda apanya? Beda hewan. Beda hewan itu kan sembelih apa? Sapi. Jadi kalau sapi nggak bisa akikah? Nggak bisa. Nggak bisa, Ya. karena akikah itu hewannya apa? Kambing. Kambing. Kalau sapi untuk Kurban. oke, saya ganti gambar babi. Wah. Jadi foto. Nggak ada nomor Nggak 2. boleh lah. Nggak boleh lah. Nggak boleh Bisa. ya? Saya ganti gambar ayam. Boleh. Boleh. Nggak boleh. Boleh. Kalau gambar ayam masih jawabannya kurban. Enggak. Boleh nggak kalau kurban nggak pakai gambar ayam itu tadi? Enggak. Nggak boleh. Ya, kenapa nggak? Kita lanjut ke foto yang 3 dijelaskan oleh Raisya. Di gambar 3 itu adalah foto daging hewan kurban yang sedang didistribusikan atau dibagikan dalam keadaan mentah. Kalau misalkan itu kan tadi kan kalian jawab kurban. Kalau misalkan akikah bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena akikah itu didistribusikan dalam keadaan matang. Lanjut aja ke gambar nomor 4. Dijelaskan lagi oleh Keanu. Itu gambar nomor 4 sedang apa itu? Lagi cukup. Kenapa bisa akikah? Sedang menggunting rambut bayi. Kalau misalkan Iki yang dipoto rambutnya bisa nggak? Enggak lah. Kenapa nggak bisa? Karena sudah dewasa. Sudah dewasa. Ya. Sekarang kebutuhan akikah itu umur berapa sih? Umur pada saat bayi umur hari ke-7 hari ke-14. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan 2 menjelaskan pengertian akikah. Akikah adalah penyembelihan kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Oke, terima kasih ya. Rasa syukur ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Menyebutkan hewan-hewan untuk akikah. Hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikah, akikah sempurna menurut Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan.
Oke, terima kasih Aisyah atas jawabannya. Untuk nomor 4, pertanyaannya menyebutkan tata cara penyembelihan hewan akikah. Caranya, 1. Berniat menyembelih hewan akikah karena Allah. 2. Menggunakan pisau tajam. Nomor 3. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. Nomor 4. Membaca basmalah dan takbir. Nomor 5. Memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Nomor 6. Membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, makasih Kianu jawabannya. Lanjut aja ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Menyebutkan pendistribusian atau pembagian daging kurban dan akikah. Daging hewan kurban wajib didistribusikan atau dibagikan dalam keadaan mentah, sedangkan daging hewan akikah disajikan dalam keadaan matang. Oke, makasih Aisyah atas jawabannya. Kita sudah itu aja podcast kali ini. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kami akan membuat podcast tentang bab 4, yaitu berkurban dan juga akikah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Naira Safana Putri dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Dirolna Putri dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Regita Rana Putri dari absen 37. Perkenalkan, nama saya Rahma Ularindewati dari absen 31. Oke, untuk ke pertanyaan, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya ya. Untuk soal pertama menyebutkan dalil Al-Quran terkait kurban dan juga akikah. Dipersilakan untuk Dira menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Naira. Aku izin jawab. Jadi dalil Al-Quran yang berkaitan dengan kurban dan akikah itu ada surat Al-Hajj ayat 36 dan surat Al-Kautsar ayat 1-3. Boleh tolong dibacakan? Surat Al-Hajj artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, karena banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya, dan keadaan berdiri dan laki-laki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur. Untuk surat Al-Kautsar, izinkan saya membaca suratnya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu. Masya Allah. Oke, terima kasih Dira. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soalnya menyebutkan dalil hadis Nabi terkait Al-Quran dan juga akikah. Tolong menyebutkan dalil hadis Nabi terkait kurban untuk rahma aulia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Naira. Bisa saya bacakan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Artinya, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Hadis riwayat Muslim.
Oke, terima kasih Rahma Aulia jawabannya. Dan untuk menyebutkan dalil hadis Nabi terkait akikah, tolong untuk Regita menjawab. Di sini saya akan membacakan hadis riwayat Ahmad yang berkenaan akikah. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban namun tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Dari hadis riwayat Bukhari di sini juga berkata, Nabi Muhammad SAW sholat Idul Adha pada kemudian berkurbanlah lalu menyembelih. Beliau bersabda, siapa saja yang menyembelih sebelum ia sholat, maka hendaknya ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oke, terima kasih Regita untuk jawabannya. Dan lanjut aja kita langsung ke soal nomor 3, menyebutkan hikmah dari berkurban. Tolong untuk Dira menjawab. Oke, terima kasih Naira. Aku izin menjawab ya. Hikmah kurban ada 7, yaitu 1. Melatih seseorang memiliki jiwa berkurban, karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, melatih seseorang agar pandai bersyukur. Nomor 3, mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain. Nomor 4, memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Nomor 5, menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. Nomor 6, meningkatkan gizi masyarakat. Dan yang terakhir, nomor 7, menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Oke, terima kasih untuk Dira jawabannya. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4, menyebutkan hikmah dari akikah. Tolong untuk Rahma Aulia menjawab. Baik, hikmah akikah yang pertama yaitu berniat ibadah agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, ketiga, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Berhubung soalnya sudah habis dan juga sudah sampai di penghujung acara. Sekian podcast dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 9D. Hari ini kami akan membuat podcast tentang bab 4, yaitu tentang akikah dan kurban. Yaitu pada tanggal 20 Oktober 2025 pada semester 1. Saya akan membaca sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami, dimulai dari saya. Nama saya Radela Zahira Rahmania, nomor absen 29 dari kelas 9D. Nama saya Aruna Liana dari kelas 9D absen 3. Perkenalkan, nama saya Mesya Filazalia dari absen 18 dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Ina Fania Rujo dari kelas 9D, saya absen 35. Dan kami akan membacakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Sejak muda, beliau dikenal berani menentang penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah saja. Namun, Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Sarah, belum juga memiliki anak meskipun sudah lama menikah. Beliau tidak pernah putus asa, ia terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Akhirnya, Allah mengabulkan doanya. Melalui istrinya yang bernama Siti Hajar, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bersyukur dan menyayangi anak itu. Beberapa waktu kemudian, Allah SWT memberikan perintah yang berat kepada Nabi Ibrahim. Beliau harus membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus tanpa tumbuhan dan air. Tempat itu kelak menjadi kota Makkah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan sedikit bekal. Siti Hajar terkejut dan bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim hanya diam karena itu perintah Allah SWT. Siti Hajar pun bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya."
Dengan penuh keyakinan, Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu, Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, agar mereka mendirikan sholat." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ketika bekal air habis, Ismail yang masih bayi menangis kehausan. Siti Hajar berlari ke sana kemari antara dua bukit, yaitu Syafa dan Marwah, sebanyak 7 kali untuk mencari air. Tiba-tiba air keluar dari bawah kaki bayi Islam. Itulah air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada dan menjadi sumber air dari Masjidil Haram Makkah. Yang keempat, mimpi Nabi Ibrahim. Waktu berlalu, Islami tumbuh menjadi anak yang kuat, patuh, dan soleh. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Beliau sangat sedih, tapi tetap ingin taat. Lalu beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Islami menjawab dengan tegas dan penuh iman, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Bayangkan, seorang anak rela disembelih karena ingin menaati Allah, betapa luar biasa imannya. Saat pengorbanan itu terjadi, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat penyembelihan. Ismail pun pasrah dan berbaring dengan wajah yang menghadap tanah. Dengan air mata menetes, Nabi Ibrahim mengambil pisau dan bersiap menjalankan pemerintah Allah. Namun pisau itu tidak bisa melalui Ismail. Meskipun sangat tajam, tiba-tiba Allah berfirman, Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Quran Surat As-Saffat ayat 104-105, yang artinya Nabi Ibrahim telah lulus ujian dari Allah. 6. Sebagai gantinya, Allah mengutus malaikat membawa seekor domba besar dari surga untuk disembelih menggantikan Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. QS As-Saffat ayat 107. Sejak saat itu, setiap umat Islam memperingati peristiwa ini dengan melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Menyembelih kambing, sapi, atau unta sebagai tanda syukur dan ketakwaan kepada Allah. 7. Hikmah dari kisah ini. Kisah berharga dari Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan banyak pelajaran berharga. 1. Taat kepada Allah tanpa ragu walaupun perintah itu sangat berat. 2. Ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup. 3. Cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada siapapun. 4. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tapi tanda ketaatan dan ketakwaan. Daging dan darah tidak sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan pula yang sampai kepadanya. QS Al-Hajj ayat 37. Pesan penutup. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah ketika kita tetap taat kepada Allah meskipun diuji dengan hal yang paling kita cintai. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pun harus siap berkorban demi kebaikan dan keikhlasan karena Allah. Sekian kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.